Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, kita harus mengetahui apa itu definisi belajar. Nah, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku ataupun secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Nah, kemudian teori pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan yang keempat ada teori humanistik. Nah, teori yang pertama ada teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini berkaitan dengan lingkungan. Maknanya apa? Ketaatan pada aturan juga dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Nah, kemudian, apa itu teori behaviorisme? Adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam teori ini aliran psikologi sangatlah penting dalam mempengaruhi perkembangan teori praktik pendidikan dan juga pembelajaran. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan teori behavioristik. Kemudian kita masuk pada prinsip teori behaviorisme. Nah, dalam teori ini memiliki 7 prinsip yang paling utama. Yang pertama ada stimulus dan respon, kemudian ada penguatan, kemudian ada penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, kemudian penguatan primer dan sekunder, kesegeraan memberi penguatan, dan pembentukan perilaku serta kepunahan. Nah, mari kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Nah, dalam teori kognitivisme ini, yaitu termasuk diantaranya adalah mengamati, menilai, memperhatikan, menduga, dan menilai. Nah, teori ini lebih mementingkan kecerdasan seorang pelajar, atau dengan kata lain tidak hanya lingkungan saja yang mempengaruhi. Nah, dapat kita pahami bahwa dalam teori kognitivisme ini lebih mementingkan kecerdasan dari seorang siswa tersebut, juga menyamaratakan ataupun beranggapan semua siswa itu memiliki kecerdasan yang sama. Akan tetapi pada hakikatnya dan sebenarnya para siswa ataupun kebanyakan siswa itu tidak memiliki kecerdasan yang sama. Ada kalanya yang memiliki IQ yang sangat tinggi, kemudian ada yang sedang, dan ada juga yang kurang. Nah, kemudian kita lanjut teori yang ketiga, yaitu teori konstruktivisme. Nah, apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme ini adalah merupakan teori bagaimana seorang pelajar dapat membangun pengetahuan dari pengalaman. Atau sederhananya adalah saling memberi pengetahuan sebagai pemandu. Nah, juga merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan setiap manusia yang ingin belajar ataupun mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan dan kebutuhannya. Nah, dengan demikian, teori ini memberikan kebebasan bagi setiap siswa untuk berpikir menyelesaikan masalah dengan mencari ide atau juga membuat keputusan dengan menggunakan logikanya dengan tujuan memperoleh hal-hal yang baru ataupun yang belum mengetahuinya. Nah, kita masuk di bagian yang terakhir, teman-teman, yaitu teori humanisme. Nah, apa yang dimaksud dengan teori humanisme ini? Nah, teori humanisme ini merupakan reaksi terhadap teori psikodinamik dan teori behaviorisme, ataupun memberikan fokus terhadap pentingnya pengalaman ataupun proses belajar yang berhulu pada manusia itu sendiri. Nah, peran seorang guru ini apa dalam teori humanisme ini? Nah, adalah pendidikan humanisme adalah bagaimana guru mampu menjadi fasilitator dengan tujuan pembelajaran untuk peserta didik agar dapat berkembang dengan baik. Nah,
Contohnya adalah seorang guru yang memberikan motivasi kepada muridnya, juga menjelaskan ulang materi agar seorang murid itu merasa lebih memahami pelajaran. Nah, tujuan dari teori ini adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, bertanggung jawab untuk pembelajaran, yaitu kreatif, dengan berusaha ingin tahu terhadap dunia yang ada di sekitar mereka. Nah, untuk manfaat dari teori pembelajaran humanistik sendiri adalah mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Nah, seorang guru dengan memotivasi siswanya itu bisa mengubah sikap ataupun perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk bersifat demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga ada menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai berbagai perbedaan, kebebasan menyatakan ide, gagasan, maupun menyuarakan pendapat. Yang keempat, ataupun yang terakhir ada meningkatkan keinginan diri seorang siswa untuk belajar. Nah, untuk manfaat dari teori pembelajaran humanistik sendiri adalah mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Nah, seorang guru dengan memotivasi siswanya itu bisa mengubah sikap ataupun perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk bersifat demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga ada menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai berbagai perbedaan, kebebasan menyatakan ide, gagasan, maupun menyuarakan pendapat. Yang keempat, ataupun yang terakhir ada meningkatkan keinginan diri seorang siswa untuk belajar. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai teori pembelajaran tersebut. Nah, mungkin kita bisa mengulangi bahwasanya teori pembelajaran itu bisa dibagi 4 macam. Teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Nah, keempat komponen tersebut bisa diterapkan untuk menjadi pendidik yang benar dan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.